sekaligus penyaji pada bagian dashboard bar chart. Selanjutnya bersama saya ada presentator pertama, saya Winda Fitri. Saya presentator kedua, Nurdiani Putri Pratama. Saya presentator ketiga, Rizka Sri Rahayu. Saya presentator keempat, Salsabila Ramadhani. Saya presentator kelima, Puspa Endra. Saya presentator keenam, Novita Sari. Adapun alur presentasi kami dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, visualisasi dashboard, hingga insight dan rekomendasi. Saya buka presentator ini yang akan disajikan pertama oleh presentator pertama kita, yaitu Winda Fitri, yang akan membahas bagian A, data gathering sampai dengan definisi analitik. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang data gathering. Poin A, data gathering. Sumber data. Data ini diperoleh dari Radio Republik Indonesia atau RRI, dan jenis datanya data pasien HIV atau AIDS atau Subang periode tahun 2025. Deskripsi dataset, jumlah observasi, jumlah variabel 6 variabel, variabel utama. Variabel pertama itu tahun, variabel kedua bulan, variabel ketiga kecamatan, variabel keempat jumlah khusus, variabel kelima kelompok usia, variabel keenam pencegahan risiko. Definisi masalah dan data wrangling. Definisi analitik HIV atau Human Immunodeficiency. Definisi masalah dan data wrangling. Definisi analitik HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. B. Pertanyaan analitik. Bagaimana tren kasus HIV atau AIDS di Kota Subang tahun 2025? Yang kedua, kecamatan mana yang memiliki jumlah kasus HIV atau AIDS yang tertinggi? Yang ketiga, kelompok usia berapa yang paling berdampak? Yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi tingginya kasus HIV atau AIDS dan bagaimana pencegahannya? Selanjutnya ada tujuan untuk mengidentifikasi pola tren dan distribusi kasus HIV atau AIDS untuk mendukung program pencegahan deteksi dini dan pengobatan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winda atas pemaparan materinya. Selanjutnya, proses pengolahan data akan dijelaskan oleh Nurdiani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian langkah yang dilakukan untuk proses data running. Pada proses data running dilakukan beberapa tahapan penting untuk memastikan kualitas data. Yang pertama ada menghapus data duplikat atau data kembar agar tidak menimbulkan kebingungan saat analisis. Yang kedua, menangani missing value. Data yang hilang agar dataset tetap konsisten dan dapat digunakan secara optimal. Lalu yang ketiga, melakukan standarisasi format data yang dimana bertujuan untuk menjaga keseragaman. Yang keempat, pengelompokan dan berdasarkan usia serta proses agregasi menggunakan SQL. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang lebih ringkas dan bermakna. B. Tools yang digunakan seluruh proses ini dilakukan menggunakan SQL dengan bantuan MySQL. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nurdiani atas pemaparan materinya. Berikutnya pemaparan materi hasil analisis data yang akan disampaikan oleh Rizka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan memaparkan analisis tentang data. Hasil analisis. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang hingga Juli 2025 mencapai 3.824 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius di wilayah tersebut. Yang kedua, ada wilayah atau kecamatan yang diidentifikasi memiliki jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Kota Subang, yaitu
Pamanukan, Pusaka Negara, Patok Besi, Ciasem, dan Pagaden. Lalu yang ketiga ada kelompok usia yang mendominasikan kasus HIV/AIDS pada tahun 2025 di Kabupaten Subang, yaitu usia produktif 15 tahun sampai 49 tahun. Lalu yang keempat ada peningkatan kasus HIV di Kabupaten Subang pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu perilaku beresiko seperti hubungan seksual baik heteroseksual maupun sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya praktek seks aman masih tergolong rendah. Dengan aktivitas ekonomi tinggi turut mempercepat penyebaran HIV. Faktor lain yang berkontribusi antara lain penggunaan jarum suntik yang tidak steril serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV secara gratis. Untuk pencegahannya, peningkatan kasus ini diperlukan upaya yang komprehensif seperti peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai perilaku seksual yang aman, perluas lagi layanan kesehatan tes HIV secara gratis di fasilitas kesehatan, serta penguatan akses terhadap terapi antiretroviral atau ARV. Untuk pencegahannya, peningkatan kasus ini diperlukan upaya yang komprehensif seperti peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai perilaku sosial yang aman, perluas lagi layanan kesehatan tes HIV gratis, lalu antiretroviral atau ARV bagi penderita. Upaya ini sejalan dengan anjuran Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Subang agar penanggulangan HIV dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemaparan materi visualisasi dashboard. Yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan line chart, pie chart, dan filter. Pada bagian line chart ditampilkan tren perkembangan waktu HIV atau AIDS di Kabupaten Subang berdasarkan waktu. Grafik ini membantu melihat apakah jumlah kasus mengalami peningkatan, penurunan, atau fluktuasi dari periode ke periode. Dari visualisasi ini terlihat adanya kecenderungan peningkatan kasus hingga tahun 2025, sehingga menunjukkan HIV atau AIDS masih menjadi masalah kesehatan yang perlu perhatian serius. Di sini ada pie chart, yaitu pie chart digunakan untuk menunjukkan distribusi kasus HIV atau AIDS berdasarkan kelompok usia. Melalui diagram ini dapat dilihat kelompok usia mana yang mendominasi kasus. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa usia produktif 15 sampai 49 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terdampak, sehingga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan edukasi. Dan juga filter interaktif, yaitu pada dashboard ini juga tersedia filter interaktif berupa tahun dan kecamatan. Filter ini berfungsi agar pengguna dapat memilih data sesuai kebutuhan, misalnya melihat kasus pada tahun tertentu atau fokus pada kecamatan tertentu. Dengan filter ini, analisis menjadi lebih spesifik, mudah dieksplorasi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah memaparkan materi terkait visualisasi dashboard. Yang pertama yaitu line chart, pie chart, dan filter interaktif. Selanjutnya, pemaparan materi visualisasi dashboard yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri,
Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi bar chart atau perbandingan wilayah. Pada bar chart ini digunakan untuk membandingkan jumlah kasus HIV atau AIDS di setiap kecamatan pada Kabupaten Subang tahun 2025. Pada grafik ini terdapat sumbu horizontal atau X menunjukkan nama-nama kecamatan, sedangkan pada sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah kasus HIV atau AIDS. Semakin tinggi pada batang grafik, maka semakin besar pula jumlah kasus di kecamatan tersebut. Berdasarkan tampilan bar chart ini, terlihat bahwa terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah kasus yang paling tinggi, yaitu Kecamatan Pamanukan, Pusaka Negara, Patok Besi, Ciasem, dan juga Pegadaian. Batang pada kecamatan tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Ini menandakan bahwa daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Subang. Sementara itu, pada kecamatan yang lainnya memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah, yang artinya terlihat lebih tinggi daripada batang yang lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran kasus HIV atau AIDS tidak merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu saja. Melalui bar chart ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi wilayah mana yang prioritas membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan dan juga pencegahan terkait kasus HIV atau AIDS ini. Selain itu, tingginya kasus di beberapa kecamatan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta perilaku berisiko yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, visualisasi ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan intervensi yang lebih terarah dan juga efektif, khususnya pada wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Sekian pemaparan materi visualisasi dashboard terkait bar chart atau perbandingan wilayah. Selanjutnya, pemaparan materi visualisasi dashboard yang ketiga atau yaitu map chart yang akan disampaikan oleh Puspa. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Berdasarkan data yang tersedia, kasus HIV di Kabupaten Subang teridentifikasi di Kecamatan Pamanukan, Pusaka Negara, Patok Besi, Ciasem, dan Pegadaian. Pada peta, wilayah yang ditandai dengan warna merah menunjukkan tingkat kasus tertinggi, sedangkan yang ditandai dengan warna oranye menunjukkan tingkat kasus yang sedang. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Puspa yang telah memaparkan materi visualisasi dashboard terkait map chart atau sebaran geografis. Selanjutnya, pemaparan materi terkait storytelling, insight, dan juga rekomendasi yang akan dipaparkan atau akan disampaikan oleh Nafri Tasari. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi bagian B, yaitu storytelling, insight, dan rekomendasi. Yang pertama ada insight utama. Yang pertama itu tren kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Subang menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2025 dengan total kasus mencapai 3.824 kasus pada Juli 2025. Yang kedua, kecamatan dengan jumlah kasus HIV atau AIDS tertinggi berada di wilayah Pamanukan, Pusaka Negara, Patok Besi, Ciasem, dan Pegadaian. Yang ketiga, kelompok usia yang paling terdampak adalah usia produktif seperti 15 sampai 49 tahun yang merupakan kelompok aktif secara sosial dan ekonomi. Yang keempat, faktor utama peningkatan kasus meliputi perilaku berisiko seperti hubungan seksual tidak aman, tingginya mobilitas penduduk, penggunaan jarum suntik tidak steril, serta rendahnya kesadaran untuk melakukan tes HIV. Yang kedua ada interpretasi. Peningkatan tren kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Subang hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa penularan masih terus berlangsung dan upaya pencegahan yang ada belum sepenuhnya efektif. Kasus di beberapa kecamatan seperti Pamanukan, Pusaka Negara, Patok Besi, Ciasem, dan Pegadaian mengindikasikan ada
usia produktif 15-49 tahun memperlihatkan bahwa kelompok ini memiliki risiko lebih besar, terutama karena aktivitas sosial yang tinggi serta potensi keterlibatan dalam perilaku berisiko. Selain itu, faktor seperti penggunaan jarum suntik tidak steril serta minimnya pemeriksaan HIV secara rutin menjadi penyebab utama meningkatnya kasus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terarah, tidak hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga melalui edukasi dan intervensi sosial yang berkelanjutan. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu penguatan edukasi kesehatan dan prevensi, meningkatkan sosialisasi mengenai HIV atau AIDS dan perilaku seksual yang aman, terutama pada kelompok usia produktif 15-49 tahun melalui sekolah, kampus, dan masyarakat. Yang kedua, perluasan layanan tes HIV, menyediakan layanan tes HIV gratis, mudah diakses, dan rutin di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, khususnya di kecamatan dengan kasus tertinggi seperti Pamanukan, Usaha Negara Patok Besi, Ciasem, dan Pagaden. Yang ketiga, peningkatan akses pengobatan atau ARV, memastikan penderita HIV mendapatkan terapi antiretroviral atau ARV secara berkelanjutan untuk menekan angka penularan dan peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, ada pengurangan stigma dan diskriminasi, melakukan kampanye kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap ODHA atau orang dengan HIV atau AIDS agar mereka tidak takut untuk melakukan tes dan pengobatan. Lalu yang terakhir ada penguatan monitoring berbasis dashboard, mengembangkan dan memanfaatkan dashboard data kesehatan sebagai alat monitoring berkala untuk melihat tren kasus sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Baik, segitu saja dari saya kembali kepada Anda. Terima kasih kepada Novita Sari atas penyampaian materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi HIV atau AIDS di Kabupaten Subang serta pentingnya upaya pencegahan yang berkelanjutan pada kasus HIV atau AIDS ini. Tidak hanya di Kabupaten Subang saja, akan tetapi pada wilayah-wilayah lainnya yang terkena pada kasus HIV atau AIDS. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.